Surga Pertama itu menurut gue ceritanya kayak roller coaster, bener-bener gak terduga, chaos banget, yang bisa bertemu perempuan yang hampir bunuh diri dan harus dinikahkan saat itu juga supaya dia gak jadi bunuh diri. Kalau dipikir mungkin agak aneh, tapi ternyata kalau kita tanya balik ke penontonnya, kalau kamu ada orang yang mau bunuh diri depan kamu dan solusinya cuma bisa menikahi, bakal ngelakuin apa enggak? Dan ternyata banyak yang bilang iya, karena gak mungkin membiarkan orang itu mati kan. Di Surga Kedua, pas dikasih tahu ada rencana akan dibikin, gue mikir emang kira-kira bisa dibikin lebih seru lagi gitu ceritanya gitu. Dan ternyata pas gue baca, alurnya gue gak nyangka sama sekali dan bisa memunculkan kekacauan atau chaos yang baru gitu. Tantangannya ternyata pengalaman yang di Surga Pertama itu bisa dibilang gak kepake di sini. Padahal dengan gue juga udah menikah, gue pikir benar-benar sudah bisa menghayati peran seorang suami, seorang ayah, ya walaupun anak gue belum lahir sih. Tapi ternyata di Surga Kedua itu kembali berandai-andai, kembali berpura-pura seakan-akan itu sudah kejadian. Di Budapest itu juga cuacanya ternyata lebih dingin dari yang diperkirakan. Nah, pengalaman gue syuting film di udara yang sangat dingin itu memang agak sulit fokus karena tenaga kita tuh udah sebagian besar kepake buat nahan dingin. Berapa kali bibir gue beku karena pas lagi syuting di eksterior itu anginnya kenceng banget. Dan sayangnya waktu sampai Budapest hari pertama gue udah langsung kena flu, pilek, batuk, suara bindeng. Batuknya tuh juga terus-terusan sampai harus cut ulang lagi. Bener-bener harus ekstra kerja keras sih buat ngasih acting yang maksimal. Itu sih pertimbangannya memang, walaupun sekarang lagi tren film Indonesia syuting luar negeri, tapi memang masih bisa nyambung untuk dibuat syuting luar negeri di Surga Kedua, karena ya itu, di Surga Pertama ada clue kalau ayahnya Meros ini ada di luar negeri. Jadi sangat wajar kalau tiba-tiba Meros ada di luar negeri. Dan kenapa Budapest? Karena ya pertama ya tempatnya memang bagus banget, indah, romantis, untuk drama itu cocok banget dan belum pernah ada di film Indonesia sih. Sebagian besar ceritanya itu di Budapest, kalau nggak dia. Suasana kotanya enak sih, kayak dia nggak terlalu rame, nggak terlalu hektik. Kalau menurut gue sih sepertinya bukan negara bisnis yang hektik kayak Tokyo atau New York gitu. Enak, suasananya nyantai. Dan gedung-gedung lamanya itu bikin kayak Jogja, mungkin suasananya seni banget gitu. Opera house-nya, terus pengamen-pengamen jalanannya, berasa masih deket gitu sama Indonesia gitu. Dinginnya agak keterlaluan sih, karena waktu kita di brief sebelum berangkat itu kemungkinan siang itu 15 derajat, malam paling dingin 7 derajat. Dan ternyata sampai sana bener sih, siangnya 15 derajat dan malam 7. Cuma makin hari kita tuh harus standby pagi. Orang lokal Hongaria sendiri kalau musim dingin ya bener-bener keluar rumah kalau ada urusan aja gitu. Dari rumah ke tempat kerjanya, dan terus di dalam kantornya aja terus-terusan sampai selesai baru pulang gitu. Sedangkan kita banyak syuting eksterior, jadi mereka sampai geleng-geleng. Kalau prasetya di sana nggak ada sih. Yang banyak bahasa Hongarianya itu Reza sama Aco, karena memang ceritanya mereka kerja di Hongaria. Sama Ralin, dia juga ceritanya udah settle, udah punya kehidupan di situ. Jadi dia sudah bisa ngomong Hongaria. Ada hari terakhir, kita syuting udah selesai, besoknya mau pulang. Dan kita rencananya kayak mau semacam jalan-jalan, menikmati hari terakhir dan merayakan syuting udah selesai. Terus kita pergi ke sebuah kafe, pesen makanan. Tiba-tiba pas keluar itu ada satu meja, isinya orang Hongaria semua. Terus dibilang selamat malam, bahasa Indonesia. Apa kabar? Saya kaget kan, gue bisa bahasa Indonesia? Iya bisa, saya orang Indonesia. Nggak mungkin kamu orang Indonesia, kamu bule begini. Gitu. Terus ternyata yang satu 15 tahun di Bali, yang satu 10 tahun di Surakarta, yang satu lagi 11 tahun. Jadi ya Indonesia bagus banget. Dan mereka malah minta ngomong bahasa Indonesia karena kangen sekali sama Indonesia kan. Dan rasanya jadi kayak ini, nggak jadi kayak di Hongaria. Malah ada yang bisa bahasa Jawa salah satunya. Dan ada yang bisa main gamelan. Malam hari terakhir itu katanya dia habis perform di Opera House, pertunjukan gamelan. Orang bule bisa main gamelan, gue aja nggak bisa. Itu kocak sih karena ya jadi nggak berasa ada di Hongaria gitu. Dan kalau kita mau ngomong Inggris, mereka bilang janganlah, Indonesia aja. Dan
gak enaknya kita jadi nggak bisa ngomongin mereka karena mereka ngerti apa yang kita omongin.